Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di mana kita pada malam hari ini dalam rangka kegiatan atau di program Islamic Digest. Salat serta salam kita aturkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kita semua yang betul-betul mengakui dalam hal menjalankan syariat Islam, dalam hal mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nantinya. Ya. Pemirsa Dawah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh seorang ustadz, yaitu Ustadz Marwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Sangat baik. Aman pencernaan Ustadz. Aman. Aman, alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan bicara tentang Islam adalah solusinya atau Ustaz. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Marwan akan membicarakan tentang bagaimana bicara tentang Islam solusinya. Kepada Ustadz, tafadhol maskur. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah, pertama kita sudah sepantasnya mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, kita pada kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk menyampaikan tentang Islam sebagai solusi nyata. Iya. Pertama, tentu kita menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang senantiasa itu tanpa ada masalah. Dan kenyataan hari ini hampir tiap hari kita mendengarkan begitu banyak peristiwa yang tidak mengenakan telinga kita. Dan begitu banyak peristiwa yang tidak kita inginkan. Dan tentu saja ini bisa berdampak secara tidak langsung kepada kita. Dan tentu kita berharap bahwa setiap perbuatan, setiap aktivitas, setiap kejadian yang tidak mengenakan tersebut tidak menimpa kita. Atau tidak menimpa kaum muslimin secara umum. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita melihat ada sebuah fenomena di beberapa daerah di mana anak-anak muda itu mendatangi KUA untuk meminta dispensasi menikah karena mereka berusia cukup muda. Setelah ditelusuri ternyata kebanyakan dari mereka itu sudah hamil duluan. Artinya mereka sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Juga kita melihat beberapa peristiwa-peristiwa lain yang tidak mengenakan hati ya. Misalnya ada juga peristiwa gempa bumi, ada juga peristiwa penganiayaan, ada peristiwa perampokan dan lain sebagainya. Di satu sisi juga kita melihat bahwa kemiskinan itu terus merajalela. Nah, dengan kondisi seperti ini, lantas kemudian apa yang menjadi harapan agar kehidupan manusia itu menjadi lebih baik lagi? Nah, disinilah kemudian Islam itu seharusnya menjadi solusi. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ya. Kalau tidak keliru itu ayat ke-89. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Nah, sesungguhnya kami menurunkan Alkitab ya atau Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu ya. Wa huda wa rahmah. Juga sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Jadi kalau kemudian
orang-orang ingin mendapatkan petunjuk harusnya kembali ke Al-Quran. Dan kalau orang kembali ke Al-Quran artinya kembali ke Islam. Karena Islam itu menjelaskan segala sesuatu. Walaupun mungkin tidak secara rinci. Tapi Islam itu menjelaskan secara umum. Di mana Islam itu mencakup kehidupan, mencakup setiap permasalahan di dunia ini dari A sampai Z. Baik dalam perkara individu sampai kemudian perkara yang lebih besar lagi, bahkan mungkin perkara yang harus ditangani oleh sebuah negara. Misalnya dalam perkara individu, bagaimana kemudian seorang itu mau hidup sehat dan lain sebagainya, mau aman dan lain sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana bernegara, itu juga ada semuanya. Nah, kalau kemudian Islam yang kompleks ini itu kita abaikan, maka disitulah kemudian kita akan berada kepada jalan menuju kehancuran. Karena kita punya sesuatu, kita punya senjata sebenarnya, ya. Senjata dalam artian suatu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan setiap perkara, menyelesaikan setiap masalah. Nah, untuk itu kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah sumber masalah, disinilah kemudian disinilah kemudian kita temukan kekeliruan. Bahwasanya itu adalah pendapat yang sangat fatal. Bahkan Islamlah yang kemudian menjadi satu-satunya solusi yang sangat diharapkan hingga saat ini. Kalau teman-teman kemudian aktif di media sosial ya, itu melihat bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang bahkan kemudian tokoh-tokoh tersebut non-muslim ya, itu kemudian bagaimana mereka itu tertarik dengan kegemilangan Islam, tertarik dengan setiap konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam ya. Bahkan yang cukup heboh terakhir itu bagaimana Elon Musk ya, pemilik Tesla itu bercerita tentang kegemilangan Islam. Artinya orang-orang itu sudah mengakui ya, bahwa Islam itu memiliki masa depan yang cukup cerah. Jadi kalau kita sebagai umat Islam sendiri yang khawatir atau tidak percaya dengan hal tersebut, maka keimanannya itu perlu dipertanyakan. Ya, misalnya kemudian kalau kita berbicara tentang kasus tadi, bagaimana kemudian banyak orang yang meminta dispensasi menikah, itu kita berbicara tentang pergaulan bebas. Di dalam Islam itu jelas, ya, antara hubungan laki-laki dan perempuan itu sifatnya dia ada aturannya, ya, ada ketentuannya. Bagaimana kalau kemudian berinteraksi di tempat umum, bagaimana kemudian kalau berinteraksi di tempat khusus, itu semua ada aturannya. Dan kalau kemudian umat Islam itu menjalankan hal tersebut, maka hal-hal seperti itu pasti akan jauh. Bagaimana kemudian kalau kita melihat tentang kemiskinan ya, yang sampai saat ini itu saya tidak tahu persis angka statistiknya seperti apa, cuma kalau saya tidak keliru itu terus bertambah begitu. Bagaimana juga pengangguran terus bertambah. Padahal kalau kita lihat, misalnya khususnya di Sulawesi ya, itu ada beberapa daerah memiliki tambang yang sangat luar biasa ya, memiliki daerah yang berpotensi sangat besar menghasilkan sumber daya alam ya, seperti di Morowali, di Luwuk, di Kolaka ya, di Konawe, di Kendari ya, bahkan juga di Manado, di Sulawesi Utara. Itu sebenarnya bisa jadi lowongan pekerjaan bagi sarjana-sarjana atau mungkin lulusan-lulusan yang membutuhkan. Tapi ternyata realitas yang kita lihat itu justru dikelola oleh asing. Dan tenaga kerjanya itu banyak diambil dari luar. Ya, itu bukan jadi rahasia khusus lagi, tapi itu sudah jadi rahasia umum. Nah, sedangkan dalam Islam itu jelas, sumber daya alam itu dikelola oleh negara, ya, dilaksanakan atau dikerut atau diambil manfaatnya untuk digunakan sebaik-baiknya kepada kemaslahatan masyarakat. Ya. Misalnya kita lihat Papua ya, Papua dengan tambang emas Freeport-nya ya, yang sangat luar biasa menghasilkan emas hingga hari ini. Itu dengan kondisi seperti itu ternyata tidak dapat mengangkat harta martabat, bahkan mungkin menaikkan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Papua ya. Ya, mereka saat ini masih kesulitan begitu, bahkan transportasi antar tiap kabupaten kalau tidak salah itu masih menggunakan pesawat udara ya. Artinya belum terhubung, masih sangat sulit, padahal negerinya atau daerahnya itu sangat kaya raya. Nah, lantas kemudian bagaimana kita berbicara tentang yang lain. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah yang kalau kita kembalikan ke Islam, Islam itu punya solusi. Nah, inilah yang kemudian harusnya menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kemudian kalau kita lihat sejarah-sejarah masa lalu ya, tentang kegemilangan Islam.
mungkin kita akan bahas di waktu yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim yang mengerti atau yang seharusnya itu mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam itu. Maka kalau kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang tinggi, maka setiap permasalahan yang ada di dunia ini, Islamlah satu-satunya solusi. Ya. Tidak mengambil solusi-solusi dari tempat yang lain. Ya. Kita punya keyakinan itu. Lantas kenapa kemudian kita tidak mau ke arah situ begitu? Justru mengambil solusi-solusi atau pendapat-pendapat dari luar Islam. Inilah yang aneh. Makanya kalau sebagai seorang muslim yang yakin, harusnya kita kembalikan setiap persoalan-persoalan kita itu diselesaikan secara Islam. Kita kembalikan persoalan-persoalan kita itu kepada Islam. Karena Islam memiliki solusi terhadap seluruh permasalahan tersebut. Mungkin itu pengantarnya. Saya serahkan ke moderator kalau ada yang ingin didiskusikan. Iya, Masya Allah, Ustaz. Ya, Ustaz. Terkait dengan tadi sudah bicara tentang Islam solusi nyata. Tadi sudah dijelaskan secara rinci mungkin terkait dengan bagaimana permasalahan-permasalahan pokok yang ada, terutama di Indonesia mungkin kelihatannya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, kenapa Muslim sendiri itu seperti tidak tahu bahwa Islam itu bagian dari solusi, Ustaz? Iya, kalau mau diketahui secara rinci mungkin itu sulit ya. Cuma memang yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana kita itu minimnya pemahaman tentang Islam. Tidak bisa dipungkiri misalnya kalau kita lihat ya, di sekolah itu pelajaran tentang Islam itu berapa jam? Ya, 1 minggu mungkin cuma 2 jam. Ya, 1 minggu cuma 2 jam. Itu SMP sampai kemudian SMA. Begitu kuliah, itu hanya kurang lebih 5 SKS. Artinya hanya 50 menit kali 5 dalam 1 semester. Dan itu hanya terjadi dalam 1 semester, tidak ada di semester-semester yang lain. Jadi itu biasanya dipelajari hanya oleh mahasiswa baru. Setelah ke atas itu tidak belajar agama lagi. Dan pembelajaran tentang agama itu minim sekali kita temukan di luar. Kalaupun ada itu sifatnya apa ya, tidak begitu spesifik karena menemukan begitu banyak kesulitan. Jadi salah satu faktornya adalah itu, bagaimana kemudian kita minim pengetahuan kita akan Islam. Yang kedua, ini tidak lain adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bagaimana kemudian mencoba melakukan segala sesuatu agar kemudian antara Islam dan kaum muslimin itu berpisah. Ya. Jadi kaum muslimin itu tidak kembali kepada Islam ketika menemukan solusi, untuk ketika mencari solusi, tapi ke tempat yang lain. Mungkin kita bisa lihat itu seperti di perhelatan 1 abad NU kemarin ya. Di mana kita temukan salah satu poin yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU pada saat itu adalah bagaimana kemudian itu merujuk ke PBB begitu. Jadi bukan ke Islam. Ini kan kita sayangkan sekali begitu. Lahir dari seorang tokoh yang cukup besar kemudian mengatakan seperti itu. Dan ketika tokoh besar mengatakan seperti itu, maka masyarakat itu akan melihat siapa yang mengatakan tersebut. Ya, apalah arti kemudian saya dibandingkan dengan Ketua Umum PBNU begitu. Jadi itu pasti tidak akan apple to apple begitu. Ketika saya mengatakan Islam adalah solusi dan beliau mengatakan solusinya itu ada di PBB, itu pasti akan sangat jauh berbeda. Jadi hal-hal seperti itu membuat masyarakat itu menjadi bingung, akhirnya melihat sosok siapa yang menyampaikan. Kalau dilihat lebih memiliki kapasitas, kapabel dan lain sebagainya, maka itu yang akan dirujuk. Ya. Entah kemudian muatan yang disampaikan itu seperti apa, itu persoalan kedua. Tapi yang dilihat adalah siapa yang menyampaikan. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR kita juga. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, ya salah satu yang mesti kita perhatikan adalah situ. Ya. Bagaimana kemudian konten-konten atau isi-isi yang disampaikan kepada masyarakat begitu. Apakah kemudian itu tidak justru menjauhkan masyarakat dari Islam atau sebaliknya begitu. Jadi itu yang kemudian
menurut saya kenapa banyak kaum muslimin itu akhirnya justru jauh daripada agamanya sendiri. Yang ketiga, mungkin tidak melihat satu praktek ya, atau tidak melihat satu contoh begitu. Contoh di mana kemudian Islam itu menjadi solusi. Artinya begini. Ketika orang ya mau mempraktekkan sesuatu atau mau melaksanakan sesuatu, kadang-kala dia butuh tutorialnya dulu kan, butuh penjelasan atau bahkan mungkin melihat contohnya, ya, biar kemudian dia yakin. Ya, misalnya kalau kayak kita mau mencoba ya mengganti LCD HP misalnya, pasti kita akan baca tutorialnya. Nah, kalau tidak puas dengan tutorialnya, pasti kita akan lihat video bagaimana kemudian mengganti LCD tersebut. Ya, ya. Inilah yang kemudian tidak ditemukan saat ini. Jadi kalau mau kemudian merujuk kepada literatur, mungkin ketemu begitu. Islam menyelesaikan seperti ini seperti apa. Tapi bagaimana prakteknya, itu yang mungkin belum ditemukan hingga saat ini. Bukan belum ditemukan, belum ada saat ini. Ya. Mungkin pernah ada, tapi itu sebatas referensi. Ya. Jadi seperti tutorial tadi. Tapi bagaimana prakteknya yang dilihat secara langsung oleh masyarakat, itu yang belum terlihat. Jadi itulah yang kemudian membuat masyarakat itu seolah ragu, apakah Islam ini bisa jadi solusi atau tidak. Iya Ustaz, karena kita lihat sendiri kan mungkin bicara tentang ketidaktahuan muslim itu ya, contohnya kayak misalkan di Sultan sendiri kan, itu bicara tentang apa? Bicara tentang dakwah atau tentang Islam itu hanya merujuk kepada sosok begitu. Nah, kira-kira dari Ustadz sendiri bagaimana kalau misalkan orang-orang tersebut hanya melihat ke satu individu? Iya, itu sebenarnya penting ya. Kita berguru kepada siapa dan guru kita itu sanatnya seperti apa itu penting. Cuma memang apa ya? Antum tahu siapa tokoh Belanda yang kemudian itu berpura-pura masuk ke Islam? Berpura-pura masuk Islam, akhirnya justru menyesatkan kaum muslimin pada saat itu. Snokhorogor. Iya, Snokhorogor. Ya, artinya dia itu sudah belajar sampai di Madinah begitu, di Haramain begitu. Ya. Artinya kalau secara keilmuan mungkin dia bisa diakui begitu. Dia belajar langsung begitu. Tapi ternyata dia punya tujuan yang berbeda begitu. Dia belajar itu bukan kemudian untuk menyampaikan kembali ilmu yang dia dapatkan, tapi mencari celah. Ya, akhirnya kemudian menyesatkan kaum muslimin. Nah, ini yang apa namanya? Memang sulit untuk kita mengetahui isi hati seseorang ya. Dan memang saat ini itu sangat sulit kemudian kita ibaratnya kalau dulu ya itu ketika ada orang yang melenceng daripada ajaran Rasulullah itu pasti sangat mudah diketahui. Tapi kalau saat ini kan sulit begitu. Ya itulah kelemahan kita begitu. Baik yang berilmu maupun yang awam, ya disitulah kelemahannya begitu ya. Yang berilmu mungkin dia menyampaikan itu mungkin ada hasrat tertentu, ada tujuan tertentu, yang menerima karena awam ya menerima saja. Memang PR bagi kita ya. Makanya mungkin perlu literasi yang cukup, perlu belajar yang lebih giat lagi, perlu informasi yang lebih banyak lagi dan kredibel begitu. Sehingga segala sesuatu yang diterima itu tidak diterima dengan mentah begitu. Jadi perlu juga referensi-referensi yang lain yang bisa meyakinkan apakah yang kemudian disampaikan itu sesuai atau tidak. Jadi kalau dari saya seperti itu. Iya, Ustaz. Ya, karena rata-rata kalau misalkan kita lihat di Sultan sendiri Ustaz ya. Bicara tentang sosok ini kan besar sekali gitu. Seperti ya Ustadz Abdul Somad datang, misalkan dilihat banyak orang yang datang, tapi misalkan ada ustadz-ustadz yang mungkin tidak terlalu terkenal itu ya mungkin ya hanya beberapa orang saja yang datang gitu. Dari ustadz sendiri melihat hal yang seperti itu, kita sendiri sebagai seorang yang muslim yang memang betul-betul tidak tahu terhadap Islam, bagaimana sebenarnya kita itu mencari solusi hal yang seperti itu? Kalau itu sebenarnya tidak begitu ini ya, tidak begitu menjadi problem ya.
euforia ketika Ustadz Abdul Somad datang itu mungkin ya wajar, karena beliau kan tidak setiap saat datang ke sini begitu. Artinya momentumnya itu tidak bisa potensi untuk merasakan momentum itu tidak ada, sehingga ketika euforia masyarakat itu tinggi ketika beliau datang, ya itu wajar dan itu seharusnya tidak menjadi soal. Kalau saya sih seperti itu, harusnya itu tidak menjadi soal karena itu hal yang lumrah begitu, hal yang biasa begitu, karena mungkin masyarakat merasa bahwa saya tidak punya peluang untuk bertemu lagi begitu, kecuali di kesempatan kali ini. Jadi ketika orang berbondong-bondong datang itu beda cerita. Mungkin yang harusnya menjadi PR kita itu adalah tentang sesuatu yang sifatnya itu menjadi momok bagi masyarakat. Maksudnya jadi ada misalnya tokoh yang kemudian dia menyampaikan itu baik langsung maupun tidak langsung, baik di sini maupun di tempat yang lain, tapi itu pengaruhnya begitu signifikan di masyarakat. Ya, itu yang harusnya menjadi PR kita. Ya, seperti itu. Karena kan rata-rata kan kita bicara terkait itu ya, terkait dengan misalkan masalah sosok yang menjadi ya terkhusus di Sultan sendiri mungkin masih berpengaruh sekali, Ustadz. Nah, kalau dari Ustadz sendiri bagaimana kita bicara tentang, ya tadi sudah jelaskan Ustadz secara detail ya, tentang Islam Islam itu bagian dari solusi nyata. Nah, kalau misalkan kita sendiri bisa bicara tentang solusinya itu tuh bagaimana supaya kita ini bicara tentang muslim begini bagus ya gitu ya. Supaya kita bicara hal-hal yang tentang Islam itu tidak dikatakan jadi ya bagian dari radikal atau ekstremis atau seperti apa gitu, Ustaz. Bicara tentang solusinya itu, Ustaz. Apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim? Ya. Jadi memang kita tidak bisa ya itu memahamkan seseorang itu dengan waktu yang instan, atau tidak bisa serta-merta kemudian apa yang ada di kepala kita itu kita transfer ke orang itu dan orang itu menerima dengan terbuka. Itu tidak sesederhana itu. Ya, memang perlu perjuangan, perlu tenaga, perlu sumbangsi-sumbangsi yang lain. Nah, bagaimana kemudian agar masyarakat itu meyakini bahwa Islam itu adalah solusi? Nah, ini tidak lain adalah bagaimana kemudian kita meyakinkan kembali atau mengembalikan pemahaman yang benar kepada masyarakat itu sendiri, ya, bahwa Islam itu adalah solusi atas setiap permasalahan. Nah, bagaimana kemudian agar masyarakat itu lebih yakin lagi? Nah, ini sebenarnya yang harusnya menjadi tantangan kita juga. Bagaimana kemudian mewujudkan, ya, sesuatu yang dapat bisa menampilkan Islam itu secara komprehensif. Ya. Nah, sesuatu yang bisa menampilkan Islam secara komprehensif ini itu akan jadi sesuatu yang mungkin tidak berbicara tapi berpengaruh. Ya. Mungkin tidak berbicara tapi berpengaruh. Misalnya kayak begini. Terkadang ya aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dia itu tidak ngomong begitu, tapi dia berbuat baik, ya. Itu berpengaruh secara tidak langsung kepada orang yang melihat atau orang yang mengetahui. Padahal dia tidak ngomong begitu. Nah, artinya pengaruh seperti itu juga bisa jadi ada dan diperlukan. Nah, sama seperti ketika kita mau memperlihatkan Islam itu sebagai solusi. Inilah yang tidak ada. Bagaimana kalau kemudian Islam itu ada dalam sebuah wujud yang bisa menampilkan bagaimana solusi Islam itu. Itu tentu mungkin akan jadi cerita yang berbeda. Jadi itu mungkin akan jadi sesuatu yang tidak menjelaskan, tapi masyarakat bisa melihat. Ada sebuah reality show ya, yang pernah saya lihat itu, bagaimana tentang Jepang itu. Jadi ada reality show di Jepang ya, yang dia pengen belajar tentang Islam itu seperti apa. Nah, itu dia kemudian akhirnya merujuk kepada Saudi Arabia. Jadi mereka itu pergi ke Saudi Arabia. Ya memang ada nilai-nilai Islam di sana, tapi kan tidak komprehensif. Bahkan mungkin ada yang sebenarnya itu dibolehkan, tapi justru kita lihat di Saudi itu tidak terjadi begitu. Misalnya di video itu, di acara itu disebutkan bahwa di sana itu perempuan kan tidak boleh mengemudi pada saat video itu, ya, pada saat acara itu. Nah, kemudian kalau orang melihat
ya itu mungkin akan menyimpulkan bahwa di dalam Islam itu perempuan tidak bisa bebas berekspresi, mengemudi pun tidak bisa. Padahal itu hal yang boleh-boleh saja begitu dalam pemahaman saya ya, dalam apa yang saya ketahui, perempuan mengemudi itu boleh-boleh saja. Jadi dia melihat sesuatu yang tidak komprehensif tentang Islam begitu. Seperti itu. Berbeda cerita kalau yang dilihat ini adalah sebuah wujud tentang Islam itu secara komprehensif. Nah, itulah yang kemudian belum ada saat ini. Bagaimana itu bisa ada? Ya itulah tugas para pemahaman dakwah begitu, menyadarkan kaum muslimin agar menyadari bahwa Islam itu adalah solusi, atau kemudian berusaha mewujudkan Islam sebagai solusi komprehensif. Seperti itu. Ya, pemirsa dakwah Sulteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah di ujung waktu, jadi mungkin Ustaz sedikit kesimpulan terkait dengan tema ini. Baik. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Islam itu adalah agama kita ya, seharusnya sudah otomatis meyakini bahwa setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang terjadi di dunia ini itu bisa diselesaikan dengan Islam. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita bahwa Islam itu tidak dapat menyelesaikan hal tersebut. Perkara kemudian kita belum mengetahui caranya, itu perkara kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya. Harusnya kita belajar untuk menutupi kekurangan tersebut. Tapi perkara bahwa Islam itu tidak dapat menyelesaikan, itu adalah perkara yang serius yang seharusnya tidak ada di dalam benak kaum muslimin. Oleh sebab itu, ketika kemudian masih ada perasaan itu, coba kita kembali ya, bermuhasabah begitu. Apa yang salah dengan keislaman kita? Karena sebagai seorang muslim harusnya meyakini ya, bahwa Islam itu adalah solusi terbaik. Mungkin ada solusi yang lain, tapi Islam adalah solusi terbaik dan seharusnya solusi yang kita pilih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya tadi. Insya Allah ini bukan hanya sekedar bagian kita dengarkan, tapi bagaimana Islam itu menjadi bagian solusi buat kehidupannya kita. Terima kasih juga kepada pemirsa dakwah Sulteng atas dukungannya dalam program Islam Digest pada malam hari ini. Silakan klik komen dan subscribe channel dakwah Sulteng, dan silahkan disebarkan seluas-luasnya. Insya Allah ini bagian dari pahala jariah kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa di program Islam Digest selanjutnya. Itu saja dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.